khusus ini untuk kita yang levelnya iman. Karena pada posisi beriman inilah orang yang akan bisa menjadi orang yang tenang ya. Tenang itu jangan diasumsikan seperti orang itu diam. Nah, orang diam biasanya dianggapnya tenang, padahal tidak. Orang yang diam belum tentu tenang. Bapak Ibu bisa diam, mulutnya enggak bicara, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Dan saat mengembara itu bisa jadi kita ini ada di sini, tapi ternyata pikiran sudah sampai bandara karena nanti mau pergi naik pesawat. Nah, ini namanya kungfu ya. Maka kalau kita ukur denyut jantungnya pasti berdegup cepat, pasti tekanan darah akan naik, nanti kortisolnya pasti naik. Nah, jadi ini orangnya diem itu belum tentu tenang Bapak Ibu ya. Tapi orang aktivitas itu belum tentu dia tidak tenang. Jadi orang dalam keadaan aktivitasnya tapi dia dalam ketenangan. Nah, itu yang disebut di sini wahai orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman itu dan hati mereka menjadi tentram dengan zikir. Berzikir itu mengingat Allah. Diulangi lagi katanya berikutnya, ingatlah dengan kata hanya. Jadi hanya ini berarti tidak ada yang lainnya. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, di sini Ibu dan Bapak sekalian, bahwa mengingat Allah itu menjadi sebuah jaminan. Ini berarti sebuah kepastian. Ingatlah hanya. Berarti kalau tidak bisa tenang, maka mengingatnya mesti ada yang keliru gitu. Karena Quran itu sesuatu kebenarannya al-haq itu pasti, akurasinya 100%. Nah, karena itu tidak akan pernah ada revisi. Pernahkah Bapak Ibu menjumpai ada revisi Al-Quran? Nggak ada. Kalau cetakannya ada yang keliru, itu cetakannya, mushaf yang dicetak ada yang keliru. Tapi Quran itu sendiri, ayatnya, suratnya tidak ada yang direvisi. Isi esensi yang ada tidak pernah dikoreksi untuk direvisi ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, itulah mengapa saya sampaikan orang yang sudah zikir yang besar. Zikir yang besar itu apa Bapak Ibu? Zikir yang besar itu adalah zikrullah akbar, itu sholat. Jadi sholat adalah mengingat Allah yang paling besar. Orangnya sudah sholat, nak ndonga suwi, neng kok stresan? Banyak apa tidak? Kira-kira Bapak Ibu biasanya ngomongin sholat rajin, nak ndonga suwi, ini ngomongin cemas. Seringkali kecemasannya tidak terkendali, namanya panic attack ya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ada beberapa orang yang mengalami seperti itu. Ini berarti ada sesuatu yang salah di dalam sholatnya, di dalam zikirnya. Mungkin yang kita lihat gerakan sholatnya benar, mungkin yang kita dengar apa yang dia baca, bacaannya benar ya. Jadi itu semua kita lihat benar adanya, gerakan sholatnya benar. Tapi yang tidak benar adalah bagaimana tune in antara hati dan mulut bicara saat melakukan gerakan mulut bicaranya, ucapannya tadi. Contohnya, kita sholat dengan menyebut Allahu Akbar. Posisi Allahu Akbar ini mulutnya bicara Allahu Akbar, gerakan tangannya takbiratul ihram, posisi semuanya benar. Tapi ternyata menghadapi sebuah masalah, ternyata dia nggak bisa, malah depresi. Itu berarti ada persoalan. Dia mengucap Allahu Akbar, tapi
tapi tidak melihat bahwa Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, semua kecil gitu loh. Biasa Bapak Ibu. Kita itu sudah ngomong Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sudah ucapannya benar, tapi nggak ngerti apa itu makna yang dia ucapkan. Jadi saya bukan mengatakan arti yang dia ucapkan, tapi makna yang dia ucapkan akan berbeda. Orang tahu artinya tapi nggak tahu maknanya itu banyak ya. Nah sehingga pada posisi seperti itu nggak punya sesuatu yang bisa membuat dirinya sebagaimana orang yang benar-benar sholat. Maka orang sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia itu sudah sholat, dia itu tiap hari ke masjid sholat, tapi kok suka menyakiti orang ya. Tapi dia kalau ngomong kok membuat telinga orang merah. Kalau dia bertindak tanduk pada seseorang kok menyakitkan. Pertanyaannya, lah dia itu sholat apa enggak? Itulah orang yang seperti apa yang dia lakukan tidak lain dan tidak bukan sebagaimana hewan diajak gerakan sholat. Kayak bio diajari assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum bisa. Tapi what is the meaning of assalamualaikum? Orang ngerti. Apa makna dia mengucap salam? Betul atau tidak? Sehingga orang mengucap salam kemudian dianggapnya sama dengan mengucap yang lain, sehingga digabung. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Itu sudah dia nggak paham makna salam. Salam itu apa sih? Nah, begitu juga dia sudah dalam kondisi mengucap zikir subhanallah, subhanallah. Bahkan subhanallah, subhanallah itu sampai liar-liar ini. Tapi posisi yang dia ucapkan ketika ada orang berbuat kurang benar terhadap dia, marah besar dia. Tidak bisa dia memaafkan orang, tidak mampu untuk bisa menerima orang yang salah. Ini artinya zikir dia hanya seperti beliau melantunkan resonansi suara. Nah, itu nanti kalau diukur dengan sebuah alat, nanti pasti akan berbeda ya, apa yang ada di dalam benak otak seseorang tadi. Karena itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah, yang di dalam Quran itu untuk menyebabkan kita benar-benar menjadi orang yang tenang. Tentram itu kan tenang, posisi dengan ingat Allah, itu yang benar-benar tahu maknanya.